Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Kita kisah nyata. Seperti biasa, Mia akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pasien dari Bang HS yang sudah bersedia hadir di studio EMC. Nah, kali ini ada Ibu Mariani dari Ketingan Tirtoadi, Melati, Sleman. Usianya 42 tahun. Kira-kira beliau ini sakit apa? Ditemanin sama suami ya, Bapak ya. Baik, di siang kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng. Kita sapa dulu beliau berdua yang sudah hadir di siang kali ini di studio EMC. Selamat siang Bu Mariani. Ya, siang Mbak Mia. Bapak, oke, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, tadi katanya sempat muter-muter dulu. Jam berapa nih kalau 30 menit sampai nggak sih? Sampai 12:04 dari rumah. 12:04, tapi karena belum pernah datang ke sini, jadi agak muter-muter dulu ya. Akhirnya alhamdulillah ketemu. Baiklah. Dan Ibu Mariani ini adalah salah satu pasien dari Bang HS yang biasa kalau konsultasi di klinik Senggotan. Begitu ya. Jadinya memang belum pernah ketemu sama Mia, belum pernah di studio EMC. Dan akhirnya ketemu juga. Rasanya gimana sih bisa ketemu sama saya, bisa di radio? Seneng ya Bu ya? Ya, seneng. Biasanya cuma dengerin ya. Baru pertama kali ini masuk radio, langsung dong ditanya-tanya sama penyiarnya ya. Udah cuma bisa bayang-bayangin aja. Aduh, bayangannya tuh Mbak Mia kayak apa? Sekarang udah ketemu bayangannya? Cantik sekali. Aduh, alhamdulillah. Kamu nggak usah iri ya. Kamu nggak mau nggak cantik. Baik, ya Ibu Mariani ini sudah berapa kali sih ketemu sama Pak Hasan? Udah 5 kali kemarin. 5 kali ya, lumayan cukup lama. 5 kali berarti berobat dengan Pak Hasan sudah dari tahun pertama kali itu tanggal 8 Januari 2021. Oke, baik, di tahun 2021 ini juga ya. Jadi udah di masa pandemi ini ya. Baik, Ibu, ini sakit apa sih? Kalau istilah dokter itu namanya psoriasis vulgaris. Jadi itu suatu penyakit yang disebabkan oleh kekebalan tubuh. Oke, menurunnya kekebalan tubuh yang mengakibatkan gampang sekali terkena virus dan bakteri. Dan adanya terjadi psoriasis vulgaris ini, yaitu adalah kalau misalkan yang bisa Mia jelaskan adalah kayak kemunculan kulit bersisik kulit bersisik, kemudian ada bercak merahnya, itu menebal ya Bu ya? Iya, menebal, jadi kayak lempengan gitu ya. Itu ada berapa tempat Ibu kalau boleh tahu saat itu? Saat itu seluruh tubuh. Dari ujung kaki sampai rambut. Masya Allah. Sebentar, saya membayang. Oh my God, rasanya seperti apa? Gatelnya? Gatel sekali, perih. Baik, itu gatel, perih, panas pasti panas, ya. Oke, itu dari ujung kaki sampai rambut. Iya. Rambut itu sampai ngelupas-ngelupas kulitnya. Karena memang bisa dibayangkan kalau misalkan yang di sana ada penyakit ini, memang penyakitnya itu kayak kalau istilahnya itu kayak mirip-mirip dengan kadas, tapi ini lebih tebel gitu ya Bu ya. Lebih ada bercak-bercak merahnya. Berair nggak? Ya, agak berair. Jadi itu luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya kayak pertama itu kayak digigit nyamuk, nah terus melebar terus menebal itu. Oke, itu ada di seluruh tubuh. Saya pikir cuma ada beberapa bagian ini di seluruh tubuh ya. Ngeri banget ya. Iya. Itu berapa lama Ibu terkena sakit ini? Pertama kali itu dulu tahun 1998 waktu di Batam dulu. Oh, pernah. Terus kan di sana toh nggak sembuh-sembuh. Udah beberapa dokter toh mau dikirim ke Singapura, tapi nggak mau toh, terus akhirnya dipulangkan toh. Oh, karena memang harus dipulangkan, akhirnya pulanglah ke Jogja. Terus sempet sembuh, tapi kan nggak sembuh total gitu, kumat-kumatan gitu. Kalau pikiran stres katanya kumat-kumatan. Oke, dan itu memang terjadi. Kumat. Tapi yang paling parah itu sejak akhir Desember itu parah banget. Desember tahun kemarin. Iya, itu baru parah-parahnya itu. Ketika Ibu periksa ke dokter, ke rumah sakit, biasanya diberi obat itu hanya untuk meredakan saja. Untuk meredakan saja. Gatalnya saja. Soalnya kan semua dokter itu udah bilang kalau penyakit saya itu tidak bisa disembuhkan, harus ikhlas gitu. Aduh, ada kata-kata harus ikhlas, penyakit tidak disembuhkan itu. Tapi bukan ikhlas, tapi tambah stres kan ya Bu ya pasti. Iya. Bukannya ikhlas tapi tambah stres. Masa sih sakit kayak gini nggak bisa disembuhkan gitu ya, pastinya. Jadi sedih ya. Oke, dan itu juga
Jadi waktu mengenal Bapak pun sudah sakit seperti itu ya sebetulnya. Tapi kan dulu udah sembuh gitu. Oke, jadi sempat sembuh, tapi kenapa malah parah gitu ya akhir-akhir kemarin waktu itu. Nah, ketika sudah muncul rasa-rasa akhirnya, aduh, kok masa sih semua dokter bilang seperti itu gitu ya, kayaknya masa nggak bisa sembuh. Akhirnya mendengarkan radio saat itu. Ya. Ibu sendiri yang mendengar atau sama Bapak waktu itu? Suami saya yang ngasih tahu. Oh, yang dengar malah Bapak waktu itu. Di mana tuh Pak waktu mendengar pertama kali radio itu? Di rumah atau di mana? Di tempat kerja? Saya kalau ke sawah kan pakai radio itu, pakai Oh. HP. Oh, kalau di sawah sambil dengerin radio di HP. Kerja, meti lombok atau apa itu saya dengerin radio terus. Oke, baik. Jadi saat itu Bapak sudah lama sebetulnya mendengarkan Pak Hasan, tapi kok kayaknya ada feeling kesana gitu. Iya. Oke, akhirnya Bapak ngomong sama Ibu, coba yuk kesana gitu. Oke, pertama kali datang bulan Januari itu langsung ke klinik Senggotan ya. Sebelumnya itu udah periksa ke alternatif, ke dokter-dokter spesialis, kemana udah beberapa tempat, terus ramuan Jawa tuh ada orang yang bilang pakai ini ramuan ini, diikutin tapi ya nyatanya juga hasilnya nol gitu. Ya. Oke, jadi saya yakin pastinya Ibu sudah tahunan, ini sudah penyakit tahunan, pasti ada orang ngomong apa kesana kesini pasti sudah diikutin ya, karena memang pingin sembuh ya, karena sangat mengganggu aktivitas sehari-hari juga itu ya. Ibu bekerja saat itu? Ya jualan di rumah. Oh, jualan di rumah. Jadi memang ya karena memang harus di rumah gitu ya dengan seperti itu. Ada anak-anak Ibu? Ada. Oke, baik. Nah, kemudian saat pertama ketemu dengan Pak Hasan, masih ingat diberi rebusan atau obat apa? Masih. Daun kayu jati, terus itu daun Temugiri, waru atau mugiring jambe. juga. Oh iya, Terus mandingan itu. Mandingan. Oke. Saat itu nyarinya dapat semua? Ada? Dapat ya. Selama 18 hari. Obatnya apa tuh waktu itu, Bu? A2 sama Briko. A2 sama Briko. Nah, waktu minum itu 18 hari obatnya selesai. Sudahkah ada perubahan waktu itu? Pertama kali itu belum ada perubahan, terus datang kedua kali kontrol terus aku kan nangis nggak bisa berkata apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, Ibu cerita aja nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa Ibu. Laskan saja, biar ini yang ada di luar sana pasti saya yakin bukan hanya Ibu sebetulnya. Ada orang lain, karena penyakit ini memang sebetulnya penyakit yang agak langka sih. Tapi adalah yang di luar sana, karena saya juga di sini ada pasiennya Pak Hasan yang juga seperti itu. Nah, saat itu kok belum ada perubahan nih Pak Hasan gitu ya. Kemudian terus Pak Hasan bilang, pokoknya aku masih sanggup untuk membantu Mbak Em mengobati gitu. Iya, Pak Hasan memang selalu memberikan. Hatiku langsung kuat. Jadi karena tekadnya Pak Hasan, kalau misalkan ini kenapa nggak sembuh, pasti beliau pasti akan lebih berusaha, pasti akan dicari. Aku yakin aku bisa membantu Ibu menyembuhkan penyakit. Aku yakin pasti bisa gitu, terus aku jadi mantep berubah di situ. Oke, akhirnya Ibu jadi mantep lagi. Oke. Kemudian terus yang kedua terus itu periksa ketiga udah ada perubahan banyak itu. Waktu yang ketiga kali. Jadi yang kecil-kecil udah mulai mulai nggak tumbuh. Ya, mulai mengering juga itu. Oke, jadi wah, kok sudah ada perubahan, jadi sudah mulai mengering, tidak ada yang tumbuh lagi. Kalau biasanya kering tumbuh terus itu, kalau disalep itu kering tuh nanti sekitarnya kena garukan tumbuh lagi, kecil tumbuh lagi. Jadi yang kering belum kering betul udah ada lagi kayak gitu terus ya, terus kayak gitu. Sampai dokternya itu bilang, walaupun kamu itu menghabiskan salep 1 ember nggak bisa sembuh. Ada yang dokter seperti itu? Ada. Bikin drop ya Bu ya pastinya. Langsung stres. Padahal itu kalau stres itu malah justru semakin parah. Oke. Baik, setelah itu ketiga kali terus kontrol. Keempat kalinya itu udah bagus. Udah banyak yang kayak ganti kulit itu. Oke. Pak Hasan bilang, wah ini udah perubahannya udah banyak sekali, besok kamu pasti bisa sembuh. Kamu yakin, berdoa. Terus aku bilang, Pak makasih Pak, mungkin Bapak yang ditunjuk Allah untuk membantu sebelah lantaran untuk membantu saya mengobati penyakit ini. Kan udah banyak yang membantu pengobatan juga. Oke. Baik, akhirnya yang keempat kali sekarang sudah sembuh? Ya belum sembuh betul, tapi cuman udah alhamdulillah
75%. Wow, luar biasa. 75% berarti yang 25% tinggal menuntaskan saja ya. Iya. Saya jadi ikut apa ya, rasanya wah senang banget rasanya ketika mendengar derita yang dirasakan dari saat masih gadis gitu ya sampai sekarang, sampai ada anak-anak, dan alhamdulillah sekarang sudah pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Maksudnya ketika Kemarin ibu tuh kemarin sempat berobat ngedrop. tahunan kan, ibu Iya. berobatnya kemana-mana pasti berpikir masa sih nggak bisa sembuh, dan ya alhamdulillah ini proses kesembuhannya luar biasa, bisa dibilang lumayan cukup cepet ya, ini bulan Mei gitu ya, dari ini berarti lumayan cukup Kemarin itu 3 tahun aku terapi pakai sinar sama terapi pengobatan, tapi malah ginjalnya itu sakit. Waduh. Mungkin terlalu Oke. banyak minum obat, kan Obat obatnya kimia dibilang terus. pokoknya itu obatnya itu efeknya merusak fungsi ginjal dan fungsi hati, tapi tetap saya terobos. Wah, aku pengen sembuh gitu kan. Oh, jadi kemarin. memang dari awal sudah dijelaskan kalau Dijelaskan. obat kimia yang ibu minum itu merusak fungsi ginjal dan fungsi hati. Iya, makanya Sudah 2 bulan dijelaskan. sekali itu harus kontrol darah saya. Cek Waduh, darah. tapi karena ya, sudah sangat ini ya, kulit merasakan derita ini, pokoknya ya semoga aja bisa sembuh. Itu awalnya saat pertama-tama masih minum obat kimia. Iya, Apakah pas saat minum obat antidepresan sudah lepas semuanya? langsung Mbak, lepas ya. Langsung Tapi, lepas ya. Oke, sudah dilepas obat kimia. semua udah. Wow, alhamdulillah ya Bu ya. Semoga Iya. nanti juga mengikuti lah semua organ-organ tubuhnya juga ikut membaik, dan juga Amin. bisa mendapatkan kesembuhan step by step. Kalau sekarang 75%, semoga saja nanti benar-benar bisa 100% gitu ya. Luar biasa ini Bu. Kemarin itu sempat ngedrop kayak nggak semangat hidup. Kapan itu pas saat merasakan benar-benar saat- tidak bersama? Waktu pertama kali kontrol pertama itu Oh, belum ada perubahan itu. Waktu kenapa belum ada perubahan gitu ya. Nah, ini bisa menjadikan kayak pengalaman juga untuk yang lain. Kayak misalkan jadi Pak, banyak juga yang pasien saya kok sebelum ada perubahan ya minum obat gitu dalam satu paket, karena memang itulah bedanya obat kimia dan obat herbal. Memang proses yang terjadi itu memang tidak secepat obat kimia, karena herbal memang lebih lambat, tapi memang seperti Ibu Mariani ini sudah membuktikan sendiri dengan kesabarannya, ketekunannya, dan memang sekali lagi Bang HS, Bapak Hasan Sabila ini kan bukan hanya sebagai formulator membuat, tapi juga motivator juga. Motivator itu seorang yang memberikan motivasi untuk pasien-pasiennya. Jadi semangat lagi nih ya. Harus sembuh, dan ternyata memang benar. Orangnya baik sekali, hatinya sangat mulia. Baik. Seneng bisa ketemu Pak Hasan. Mantap ya. Baik. Pak, dengan Pak siapa ini? Suryono. Pak Suryono. Nah, Pak Suryono, ketika melihat Ibu Mariani sekarang sudah seperti ini 75%, bagaimana sih Pak rasanya sebagai Ya, alhamdulillah senang, Mbak. senang sekali ya. Iya. Selalu menemani Ibu ketika kontrol dari pertama sampai Iya. ini. Wow, luar biasa ini jadi. Mencarikan bahan-bahan resepnya juga. Wah, Ibu beruntung sekali punya suami seperti Ya, Pak Suryono ini ya. Bisa menguatkan hati saya. Oke, saling menguatkan di saat terpuruk apapun, saling support, bahkan ketika Pak Suryono ini memberikan solusi juga di sawah iseng-iseng dengerin radio, kok kebetulan dengerin Pak Hasan. Itu banyak sekali juga yang iseng-iseng bangun tidur dengerin radio tetangga, kemudian kok denger suaranya Pak Hasan, kok kayaknya klik gitu. Ketika ketemu Pak Hasan, ternyata emang jodohnya di situ. Jadi kayak Ibu sekarang tuh kalau jodoh sehidup sematinya Pak Suryono, ini jodoh ketemu obatnya sama Pak Hasan, gitu ya Bu ya. Mantap sekali, luar biasa ini sharingnya Ibu Mariani ini, yang alhamdulillah sekarang sudah insya Allah step by step. Nanti organ-organ yang lain juga semoga aman, karena seperti kemarin udah puluhan tahun mengkonsumsi obat kimia ya, penyakit yang memang ini termasuk langka, tapi untuk di rambut juga sudah. Alhamdulillah. Oke, itu bikin rambut rontok nggak sih Bu? Rontok sampai kayak mau habis rambutnya itu. Oke, jadi memang kebikin rambut rontok juga. Baik. Mau rontok. Baik. Ya, Ibu Mariani saat ini Bang HS, Bapak Hasan Sabila juga mendengarkan tapi beliau memang belum bisa hadir. Apa sih yang ingin disampaikan Ibu Mariani kepada beliau jika Bang HS sekarang ada di depan panjenengan, tapi memang mendengarkan sekarang? Silahkan. Saya cuma mau mengucapkan banyak terima kasih sekali pada Bapak Hasan
sebagai formulator Indonesia yang sangat hebat sekali. Udah banyak membantu saya dalam pengobatan saya. Udah ibaratnya sedia membantu saya. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang berlipat-lipat ganda dan menjadikan amal kebaikan buat Pak Hasan, sekeluarga dan sekitarnya. Ya Allah. Amin. Dan saya cuma bisa mendoakan dan tidak bisa membalas kebaikan Pak Hasan. Iya. Buat semua orang-orang yang di luar sana yang menderita, semoga bisa sembuh seperti saya. Amin gitu ya. Pak Suryono mungkin ada tambahan? Sudah cukup ya, baik. Itu dia ngobrolan kita siang kali ini dengan Ibu Maryani dan Pak Suryono yang alhamdulillah sekali dengan penyakit menahunya bahkan dari tahun 98, dari beliau masih muda sampai sekarang 75% step by step sudah mulai sembuh, dan kita doakan juga nanti beliau bisa sembuh sempurna. Dan kayaknya Ibu ini semangat hidupnya sudah. Iya. Kemarin Pak Hasan sempat bilang pada saya, wah kamu sekarang udah bisa senyum. Bukan pertama kali saya waktu mau periksa itu nggak bisa bicara, cuman air mata yang menetes. Dan air mata kesedihan. Terus kemarin udah kelima kali itu saya udah bisa tersenyum. Ini Pak, air mata saya ini sekarang air mata bahagia. Jadi air matanya sama sebetulnya tapi beda arti gitu ya. Kan? Air mata itu kan ungkapan perasaan yang tidak bisa dikeluarkan ketika sampai speechless ini ya Bu Maryani. Baik, terima kasih Bu Maryani, terima kasih Pak Surono untuk ngobrol-ngobrolnya siang kali ini. Nah, ini dia untuk yang ada di luar sana pengalaman yang mempunyai penyakit yang sama dengan Ibu Maryani, yaitu psoriasis vulgaris ini. Yaitu mungkin ini memang penyakit agak langka. Nah, tapi banyak juga yang kena, makanya yuk monggo kita berikhtiar bersama-sama. Dengan sekali lagi tadi Bang HS ini bukan hanya sebagai formulator, tapi ternyata juga bisa menjadi motivator, jadi semangat pasiennya. Oke. Terima kasih ya Bu Maryani, terima kasih Pak Surono. Hati-hati kalau pulang, dan terima kasih sekali untuk sharing-sharingnya di kesempatan kali ini. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.